Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mahyu bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah wa man yata'abba'u falahu ajran. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap pengurus Mushola Darussalam dan khusus Ketua IKM Mushola Darussalam, Bapak Sidi Teguh beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Haji Rahman. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syarif Yasek. Yang kami hormati para orang tua kami, Bapak Tunggal, Bapak Sulika, segenap para bapak, para jamaah, terkhusus laki dan perempuan Ustaz Tia Sunanda, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi yang kita kemarin sampaikan tentang bagaimana posisi sujud, kaki duluan atau tangan duluan. Masih ingat ya? Ya, tangan duluan riwayatnya dari Abu Hurairah. Kaki duluan dari Imam Wa'il bin Uzur. Jadi kita harus ingat terus tujuannya buat apa? Agar tidak ada ketika yang berkaitan dengan kita tidak salahkan. Jika ada terasa lebihnya, sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu kewajiban kita ketika melaksanakan sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Fatihah ini bisa disebut dengan Ummul Quran.
bisa disebut dengan induknya Al-Quran. Segala Al-Quran dikumpulkan, disempurnakan, terdapat pada surat Al-Fatihah. Fatihahnya lancar, Fatihahnya aman, insya Allah Qurannya aman. Karena baca Quran di dalam sholat hukumnya sunnah. Sedangkan membaca Al-Fatihahnya hukumnya wajib. Nah, kalau yang sunnah diperbaiki, yang wajib tidak diperbaiki, ini kan kurang tepat. Maka kita perbaiki yang wajib dan kita perpindah dengan hal yang sunnah. Di dalam sholat, kewajiban kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat itu adalah dialog. Dialog. Jadi gak semena-mena ketika kita baca ditinggal diam. Misal kita lagi ngomong sama anak, nah kamu hebat sekali. Terus anak kita bilang ayahku sedang memuji. Enak gak Pak gitu? Tapi kalau misalnya kita memuji anak, nah kamu hebat banget. Terus kata anaknya diam aja, enak gak? Ternyata selama ini Fatihah kita ini mendapat respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dalam tafsir Fatihah, Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwasanya Imam Ahmad berkata dalam musnadnya, bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id dan Syu'bah dari Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, suatu hari beliau sedang melaksanakan sholat. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat, Rasul memanggilnya. Yang manggil siapa? Rasul. Nah, sahabat ini yang lagi sholat tidak menerima panggilan Rasul. Dia melanjutkan sholatnya. Dia melanjutkan sholatnya, mengabaikan panggilan Rasul. Lalu sampai ditunggu setelah sholatnya, Nabi menghampirinya dan mengatakan, kenapa engkau tidak menyeru panggilanku? Maka sahabat mengatakan, sesungguhnya aku sedang sholat. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepadamu untuk menyeru untuk kepada panggilan Allah dan panggilan Rasulullah. Rasul mana? Rasul mana? Rasul manggil orang yang sedang sholat tapi tidak direspon. Nah, kita misalnya punya kebutuhan, istri kita lagi sholat misalnya, anak kita sedang sholat, tapi kita memiliki kebutuhan, kita ingin memerintahkannya, terkadang kita lebih merasa hebat dari Rasul, ya kan? Taat sama orang tua itu utama, bagiannya begitu. Ini seorang Rasul yang manggil sahabat yang dalam kondisi sedang sholat. Lalu sahabat meneruskan sholatnya dihampiri oleh baginda Nabi. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu informasi yang luar biasa. Sesungguhnya aku ingin memberitahu kepadamu, kata baginda Nabi, sesuatu yang Allah berikan kemuliaan amat sangat luar biasa di dalamnya. Siapa orang yang mengetahuinya pasti mendapatkan keutamaan. Yang pertama, ada dalam satu Al-Quran surat yang bernama Al-Fatihah, terdiri dari 7 ayat. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang itu sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya, dia baca Fatihah tapi tidak fasih, sah apa enggak? Dia baca Fatihah tapi tidak fasih, sah
Tidak. Hah? Dilihat dulu, Pak. Dilihat apanya? Lahannya dilihat, lahan itu kesalahan. Kesalahannya fatal atau tidak? Maka ketika di cross-check, kita membuka semua kitab, tidak ada kesalahan-kesalahan yang dianggap itu bukan sebagai kesalahan, tapi ada kesalahan yang memang itu dianggap sebagai kesalahan. Apa maksudnya? Kesalahan yang dianggap bukan kesalahan ketika orang itu dalam kondisi sedang belajar. Misal kita sedang belajar, lalu kita praktekkan, salah itu enggak dosa. Tapi kita nggak mau belajar, kesempatan ada belajar nggak mau, bacaannya salah, ditegur orang mau, nah kan ada ditegur orang mau, dia memiliki lahan kesalahan, terutama dalam baca Fatihahnya, dikasih informasi kurang tepat demikian, beliau tidak mau menerimanya, maka golongan yang demikian mendapatkan ganjaran dosa di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rugi nggak kalau kita belajar, Pak? Rugi nggak? Enggak. Orang yang lagi belajar salah nggak dosa, yang dosa. Nah, berarti kalau Fatihah kita rusak, Fatihah kita belum fasih, tapi dalam kondisi masih belajar, insya Allah aman. Selagi kita masih mau terus untuk memperbaiki. Ya. Yang pertama, Fatihah itu wajib dimulai dengan basmalah dan sunnah dimulai dari ta'awudz. Sudah pernah dibahas ya. Sebelum membaca Fatihah dalam sholat kita awali dengan ta'awudz. Boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dalilnya dari mana? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak baca Quran, minta perlindungan sama Allah dari godaan setan yang untuk pertanyaannya, kalau kita baca Quran kita berlindung sama Allah. Kita baca Quran berlindung apa enggak? Jangan sampai setan masuk. Setan masuk gimana caranya? Membenarkan yang salah. Udah nggak apa-apa, nggak ada yang tahu ini. Nah begitu tuh. Kita lagi baca Quran, kayaknya saya bacanya kurang tepat, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu ini. Itu salah satu kita masuk daripada godaan setan. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan faidah Al-Quran, apabila kamu hendak membaca Quran, fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena mereka memang sudah janji sama Allah akan menggoda manusia, menyesatkan manusia. Tadi dalam surat Yasin yang kita baca bareng, tadi baca Yasin ya, ayat 60 coba diulang, 1, 2, 3. Pak, tadi baca Yasin. Coba surat Yasin ayat 60 diulang, 1, 2, 3. Nah, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budush innahu lakum aduwwun mubin. Hafal nggak? Hafal. Nama lagi diem. Gitu. Kadang kita baca ayat orang kan gitu ya. Ayatnya orang baca gitu ya. Di situ dijelaskan bahwasanya sudah jelas setan itu musuh yang. Nah pertanyaannya, kalau kita udah tahu Pak, kita ada yang musuhin, kita harus hati jangan sombong, karena bisa jadi musuh kita lebih hebat, senjatanya lebih banyak, dan pasukannya dia bisa lebih daripada pasukan kita. Itu yang dimaksud innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang mubin, nyata, bukan nyata. Setan itu maksud bukan nyata, maksud tidak terlihat, tapi sebagai musuh yang nyata. Kalau digodai nama manusia kita masih bisa merah, ya. Misalnya kita baca Quran, diledekin dari depan kita bisa masuk ke belakang, kan begitu. Tapi kalau setan tahu dari mana kita, ya kan? Makanya tadi dalam tahbirnya dibaca itu, ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati apa artinya? Memberikan waswas. Saya benar nggak ya baca? Waswas itu gelisah. Timbulnya di mana? Di
di hati. Nah, kayaknya baca saya benar, merasa benar. Sifat iblis ditaruh ke dia. Maka dari situ berapa banyak orang baca Quran tapi dilaknat oleh Quran. Berapa orang baca Quran tapi dilaknat oleh Quran. Ya kan? Makanya ketika kita baca tafsir itu luar biasa. Ketika kita baca Quran, apakah benar-benar murni yang kita cari ridho Allah, ataukah yang kita cari sanjungan manusia? Ya kan? Apalagi kalau Ustaz lagi ceramah begini, membaca Quran, cakap enak tuh kalau Ustaz baca Quran, dapat sanjungan. Timbul kesombongan, bacaan Quran mana? Ya, sebenarnya apa yang nanti kurang? Timbul, jiwa disudurin, nggak sadar kita, nggak sadar. Sehingga ibadah kita sia-sia itu salah satu bujukan syaitan. Oleh karena itu jangan pernah malas berhenti untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya jelas roh jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Nggak boleh karena di belakangnya nggak ada tasydid. Bismillah, jangan bismillah. Itu kan baca adanya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Kita coba ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf lam itu Pak, lam itu bukan borolan ya. Jadi kan lidah naik ya. Ini sering saya sampaikan, lidah naik. Ketika lidah naik, jangan diturunin, tapi langsung ditarik. Ya, lidah naik, naik ya, naik ya. Ketika lidah naik, persiapan huruf H-nya, langsung tarik. Kalau kita turunin dari mantul Pak, nah, terjadi mantulan. Ini disebut lahan kesalahan. Ya kan? Lepas. Lidah naik, siap-siap itu huruf H. Tiga. H. Jadi jangan diturunin dulu. Kalau diturunin dulu jadinya mantul. Lepas. Alhamdu lillahi jangan dipantul. Rabbil nggak boleh. Itu lahan namanya. Kesalahan. Lahan itu adalah lahan kopi. Kesalahan yang ringan adalah lahan yang besar. Kesalahan yang besar. Atau dirubah huruf A-nya menjadi besar. Sering kita? Atau ainnya diganti hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul atau salah? Berapa kesalahan? Fokus ya, berapa kesalahan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa kesalahan? Enggak. Ayo, berapa kesalahan? Ini maknanya apa? Saya sepakat maafin dikit. Yang pertama apa? Ada pantulan. Jadi kalau boleh lam siap-siap tarik. Alhamdu. Du harus monyo. Alhamdu. Jelas? Nggak boleh mantul. Saya perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Jangan sampai terjadi pantulan. Rabbil Alamin. Jangan sampai terjadi pantulan. Fokus ya.
Satu, dua, tiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Jauh. Jauh. Jauh hukumnya apa? Jauh. Jauh. Ya, jauh ini nanti apa jauh? Matli. Nah, kalau ada yang mengatakan ini matli, mat artinya apa? Panjang. Jadi kalau matli ini baca Maliki Yaumiddin. Kalimat. Itu matli bukan? Itu matli bukan? Itu bukan matli, itu harfun lin. Jadi tetap jalan pendek. Kalau ya Pak, misalnya nanti Bapak belajar, terus ada guru tajwidnya bilang Maliki Yaum, fathah ketemu wawu dhamma, ini matli. Bapak paham, matli itu artinya kan panjang, lin itu artinya lunak, panjang yang digunakan, maka dipanjangkan. Maliki Yaumiddin, itu namanya bukan matli, tapi harfun lin. Kalau matli adanya di ujung nanti. Matli nanti di ujung. Kalau di ujung namanya matli. Kalau di tengah atau di awal namanya harfun lin, nggak boleh dibacakan panjang. Maliki Yaumiddin. Satu, dua, tiga. Maliki Yaumiddin. Nah ini ayat populer nih. Siapa nih ayat populer? Iya. Satu, dua, tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita fokus yang lainnya. Adanya di mana? Telur. Kalau adanya di atas namanya hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apa? Ya. Hah? Itu hamzah apa ain? Hamzah. Kalau ain ada di termasuk dia. Yang ain adanya di sini. Ain. Kalau hamzah adanya di sini di depan. Hamzah adanya di sini di depan. Ain adanya di belakang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu, dua, tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fokus ain Pak. Ain ba 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 ain dia naik Pak. Naik apa namanya? Jakun. Karena ada jakun dia naik. Bukan a. Ain ba ba ba. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu, dua, tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Beli hukumnya apa? Hah? Kadang kita menyebut huruf do, tapi dia beda makna. Itu udah salah besar. Salahnya salah besar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin artinya bukan orang-orang yang mau berkait dan bukan orang-orang yang sesat. Tapi kalau kita ganti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berarti artinya bukan sesat, tapi petunjuk. Karena dot itu beda sama huruf dal. Walau
walau sebutkan domnya, masuk tasydidnya, baru masuk lamnya. Walau domnya sempurna, tasydid lam. Walau 6 2 lam. Walau ada itu tasydid. Walau satu dua tiga. Panjang, tekan, masuk. Panjang, tekan, masuk. Panjangkan huruf lamnya, masukkan. Tekan tasydidnya, masukkan huruf lamnya. Jelas? Ghairil maghdubi 'alaihim karena ada tasydid di situ, ya. Satu nafas apa? Ayat ini satu nafas satu nafas. Kita coba ya. Satu nafas yang alaihi pertama yang berhenti. Ya. Alaihi ini sambung. Siap? Tarik nafas dulu boleh. Siap. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa nafas? Satu. Kalau bisa satu nafas. Kalau bisa satu nafas. Kalau bisa satu nafas. Ya, di situ ada kata an-am-ta. An-am-ta. Ya, salah satu kesalahan fatal kalau kita ganti harokat. An-am-tu. An-am-tu diganti, ini fatal, maknanya berubah. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Engkau berikan nikmat, kaunya kepada siapa? Allah. Tapi diganti jadi itu, yaitu jalan orang-orang yang saya berikan nikmat. Siapa engkau? Jelas? Ini bahayanya kalau kita baca Quran ikut-ikutan. Terlebih tajwid kita belum lancar, baca Quran kita kurang fasih, kita coba-coba yang namanya ilmu qiraah. Apa itu ilmu qiraah? Qiraah sama misalnya baca Fatihahnya belum rapi, biar jawabannya buat tuhe. Wal laili idza sajid, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Enak kan begitu? Ya enak. Emang enak, tapi harus ada sanad. Ya, itu harus ada sanad. Wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Karena memang ada qiraah demikian, tapi saya sarankan kalau tajwid kita masih belum sempurna, usaha fokus tajwid baik. Ya, maka saya sarankan orang-orang yang belajar qiraah harus belajar nahwu shorof. Kenapa? Karena ada hukumannya di situ. Ada hukuman. Kadang-kadang kita begini Pak. Kalau ilmu yang kita anggap biasa, ini mah ilmunya biasa baik. Kita pengen apa ilmu yang luar biasa. Dan sehingga kita nggak punya akar yang kuat. Ketika kita di ketinggian ke tiup angin jatuh lagi. Maka kokohkan akarmu, kuatkan akarmu, yaitu fasalkan daripada tajwidnya. Baru ilmu yang lain ngikut. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa ilmu Quran tartila. Baca oleh Al-Quran dengan tartil. Surat Al-Fatihah yang berapa?
Boleh silakan. Ayo. Boleh apa? RW bisa ini juga. Alhamdulillah bismillah. Ayo silakan. Ayo silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sini dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Oke. Bagus kan? Saya tanya ngomong Bapak, gimana? Saya mau gimana Ustaz aja. Gimana? Ayo Bapak, kita belajar. Yang belajar kayak salah kan? Enggak ada. Tadi ada dua. Yang pertama hak kecil dijadikan hak besar. Yang kedua ada tampilan di sesuatu huruf yang bukan harusnya ngaku. Gimana? Tadi kan diberi dari yang kecil yang besar. Alhamdulillah. Itu tadi tanpa sengaja kita saking semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kadang-kadang sengaja. Alhamdulillah jadi gede. Padahal kakaknya kecil. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kebinasaan untuk Allah. Jauh amat ini. Beda. Itulah kenapa ketika kita baca Quran belajar Quran satu huruf merubah huruf satu huruf aja bisa marah maknanya. Alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah. Alhamdulillah kebinasaan untuk Allah. Berarti kita mengatakan Allah binasa. Ayo. Alhamdulillah. Nah tadi di mana lagi? Lepas. H ada di mana? Dada. H. Bagian bawah. Bagian bawah. Paling lebih. Ada yang barisan lagi. Karena memang ada di bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah tadi iya di tasyirnya itu harus ditekan bukan ditahan orang. Bukan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di ayat ke-7 ada huruf ghair yang sukun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, di sini hati-hati. Kalau kita baca aja jadi makna. Ghairil maghdubi. Saya baca ini. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Makanya dulu kalau kita baca huruf kho kata huruf aja apa? Masukin ayat. Benar? Kamu belum aja sudah begitu apa? Huruf kho, huruf kho. Ayat suruh masukin. Gitu kan? Benar loh? Kenapa? Itu ternyata. Coba sekarang kamu bacanya begitu Pak. Ghairil Oke ya, ghairil itu kan dari aman dari aman tuh. Dari aman ya. Saya lagi ghairil maghdubi. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi. Ada sedikit ada reaknya Pak? Ada? Bisa nggak? Bisa nggak? Tapi jangan dipraktekkan. Jangan dipraktekkan. Padahal kita bisa. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ada suara sedikit ya. Ya, kata guru mandi kita dulu masukin ayat. Ya. Kalau bapak nanti pulang dari sini, pulang dari sini yang mencoba silakan.
Dapat. Bismillah. Baik, baik. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hebat, luar biasa. Ayo sekarang yang lain gimana? Responnya? Ayo. Kenapa? Mana ada nih? Nah, kita sekarang harus di tasydid. Tasydid itu apa? Syiddah. Ini syiddah itu ini Pak. Ini khafif namanya. Khafif. Bukan api, bukan khafif. Khafif itu apa? Ringan. Kalau syiddah itu artinya berat. Makanya tasydid. Kalau ada tasydid berarti sesuatu yang digerakkan. Ya. Agak berat ya. Beda sama kalau tasydid. Iya sama iya. Beda sama. Beda sama. Iya sama iya. Karena tasydid itu berarti ada huruf yang satunya mati, yang satunya hidup. Jadi sedikit agak berat ya. Iya karena dua iya karena kami. Nah, tapi itu bagus ketika nyebutin hurufnya hampir ini menyebut huruf syih. Iya karena dua iya karena syih. Karena syih agak naik bibirnya. Kalau bibir naik berarti bukan sih tapi syih. Tadi hampir mau naik. Dan hampir mau naik. Iya karena dua iya karena syih. Udah mau naik. Kalau bibirnya sampai naik berarti dia jadi syih. Nah itu. Jadi makanya dari badannya pelan-pelan. Diajarkan sama guru-guru kita badannya pelan-pelan. Itu namanya tartil. Apa itu tartil? Satu huruf yang lainnya jelas. Sin, shin beda sama. Beda. Tapi kalau guru khawatir jadi ketukar. Jelas sampai sini Pak? Jelas? Ada yang menambah lagi? Ayo, itu langsung ditanyakan orang-orang tidak Pak. Yang lain yang mudah-mudah silakan. Ayo yang mudah-mudah silakan. Jangan ada sifat sombong akan desa. Oke. Kalau tidak nanti kami sesi kenapa tanya jawab. Sebagai penutup, bahwasanya ketika kita sholat membaca Fatihah, siapa yang memperbaiki Fatihah berarti dia sedang memperbaiki bacaan Al-Quran. Siapa yang memperbaiki bacaan Al-Quran berarti dia ini berdialog dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata terlambat untuk belajar. Dia kata terlambat untuk belajar. Yang mana boleh itu merasa benar dan gak mau belajar. Orang lagi belajar salah nggak apa-apa. Ada saya selalu bilang kalau ada yang lagi belajar disalahkan, bilang siapa yang nyalahin. Nanti kita ngobrol lah. Saya selalu bilang begitu. Ini didikan saya punya guru Pak. Karena ketika lagi belajar disalahkan dia betul. Dia punya mental yang namanya mental betul. Mental betul itu ada. Aku belajar salah begitu. Ya. Jadi kalau ada orang belajar jangan disalah. Tapi salahkan yang karena mau belajar. Jelas sampai sini Pak? Oke. Saya sampaikan bahwasanya ketika kita sholat membaca surat Al-Fatihah, Abu Hurairah mengatakan
Ini mentang tafsir dia banyak itu. Telinganya harus dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makanya kalau imam pakai ini Pak, imam pakai ini. Nah di rakaat ketiga atau keempat dia akan tetap pakai hanya. Itu berarti dia khawatir. Nah imam kan pakai ini. Dengar apa? Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, benar apa? Tapi kalau imam tak dengar, berarti imamnya jadi dober. Ya kan? Karena ketika kami belajar fikih dikatakan Fatihah itu satu surat yang harus dibaca. Jadi kalau walaupun di rakaat ketiga, imam juga harus bacanya terdengar. Bismillah. Alhamdulillah. Iya. Masih dengar? Masih dengar? Nah kalau bapak yang nggak pakai ini, yang kita dengar pakai telinga. Dengar? Tapi kalau imam ini begini masih nggak dengar berarti dia Baca. nggak baca. Kalau mati. Udah coba? Dengar? Kuping saya ada. Kan begitu, minimal ada terdengar. Ini disebut sihir. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu setelah-telahnya. Ya, dari setelah itu kita diam-diam gitu. Yang pertama, apabila seorang hamba mengatakan Fatihah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian untuk Allah dan yang kedua bagian untuk hamba-hambanya Allah. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamba lagi puji, hamba lagi puji. Bapak gimana? Misalnya puji, dengar ada yang puji, gimana perasaannya? Hah? Misalnya ini ada yang puji kita, terus kita dengar gimana? Hah? Senang. Gimana? Senang. Ini ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan puji bagi puji saya. Terus Ar-Rahman apa artinya? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hambaku menyanyiku. Udah muji nyanyi juga gitu. Terus Maliki Yaumiddin. Hambaku telah meluhurkanku, mengesakanku. Maliki Yaumiddin yang merajai hari pembalas. Berarti gak ada raja. Gak ada raja. Pada saat itu nanti gak ada raja. Karena saya tanya Pak, Allah itu mengajarkan kita boleh sombong apa enggak? Ya. Boleh sombong apa enggak? Siapa di sini yang merasa jadi raja? Saya ini raja. Nah, gitu kan? Firaun misalnya. Nanti ketika hari kiamat Allah mengatakan, misalnya Bapak dapat informasi itu ada satu kaligrafi daripada ayat Al-Quran, Qul innani Allah. Qul innani Allah. Satu-satunya ayat Allah mengatakan ana. Qul innani Allah fa'budni la ilaha illa anta. Qul innani Allah la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Selama ini Allah mengatakan kami. Allah mengatakan kami. Inna a'tainaka. Sesungguhnya kami telah memberikan wahai Muhammad nikmat yang banyak. Tapi nanti pada hari kiamat Allah akan mencari orang-orang yang sombong. Hari ini kita meluhurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang dahsyat. Ini antara hamba Allah dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku menyembah. Ya Allah, aku minta pertolongan. Jangan dibalik, Pak. Ya, jangan dibalik. Makanya kenapa doa kita kalau acara di belakang bukan di depan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Lakukan dulu ibadah, baru minta. Ini ibadah belum, udah minta. Pada ayatnya iyyaka na'budu, nyembah dulu, ibadah dulu, baru dikasih enggak?
Kasih. Dikasih apa? Kasih. Oh, dalam tafsirnya di sini dikasih. Kalau nggak dikasih berarti ada yang Salah. ada yang kurang tepat. Apanya? Mungkin sholatnya yang buru-buru kan gitu Pak. Ini karena janjinya Allah ketika hamba mengatakan iya karena aku wa iya karena saya ini adalah untukku dan hambaku dan aku akan memberikan apa yang dia minta. Janjinya Allah akan memberikan apa yang dia minta. Pertanyaannya apa yang kita minta dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Dikasih apa enggak? Dikasih. Karena inna adalah tuhriful bi'ala itu pertanyaan janji. Karena ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, saya udah ingat adanya. Nanti saya bilang minta. Terus ihdinas siratal mustaqim, maka seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tunjukkanlah kepada kami jalan ya. Maksudnya apa Pak? Dimudahkan langkah kami ke tempat-tempat yang baik, musola, ke majlis, taklim, terus ke tempat-tempat majlis zikir, ke tempat-tempat yang baik. Itu yang kita minta sama Allah. Karena nggak semuanya bisa begitu Pak. Sekarang saya tanya, berapa jumlah masyarakat warga RT 02? Kita tahu kasih. Ya, banyak RT ya, banyak kan? Tapi kita minta sama Allah, Allah apa? Ihdinas siratal, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kata Allah apa? Kalau mau pengen jalan yang lurus, mau malasnya ada pengajian. Kenapa ada pengajian? Karena ketika baginda Nabi ditanya, ya Rasulullah, lebih afdal mana, lebih utama mana, majlis zikir sama majlis taklim? Maka Rasul menjawab, majlis zikir bagus, majlis zikir bagus, tapi majlis taklim lebih bagus. Kenapa? Karena majlis taklim di dalamnya ada ilmu-ilmu yang disampaikan yang bisa membuat ibadah kita menjadi tambah baik, yang tadinya kita dapat menjadi tambah. Bukan berarti majlis zikir bagus, berarti jangan malas hadir ke majlis zikir dan majlis taklim. Karena permintaan kita apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang memberikan nikmat. Sekarang saya tanya, yang dikasih nikmat sama Allah siapa? Kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah enak-enakan dapat di rumah. Kekasihnya Allah enak-enakan. Ada kopi, rokok, gitu kan? Enggak. Dia menghabiskan waktu ibadah. Orang-orang tidur, dia bangun untuk sholat tahajud. Orang-orang tidur, dia bangun untuk sholat tahajud. Ya, kita orang-orang tidur kita tidur gitu ya. Ada sepi gitu. Doa kita gitu Pak, ya Allah, sebagaimana memberikan nikmat kepada orang-orang mereka, alaihi kepada mereka. Siapa mereka itu? Ya para kekasihnya Allah. Allah kenapa dikasih nikmat? Karena mereka bisa membagi waktunya untuk Allah. Sekarang dari 24 jam yang kita bagi untuk Allah berapa? Kalau sholat 5 menit, 5 kali 5 baru 25. 25 menit 12 jam Pak. Berarti masih ada 23 jam. 23 jam. Hah? 35 menit ya? Ya. 11 jam 25 menit. Kemana lagi Pak? Kemana lagi? Katanya pengen apa yang kita minta dikasih sama Allah. Dari 24 jam yang kita bagi untuk Allah cuma 5 kali 5 itu tuh kalau sholatnya baca Baqarah kali. Nah, sholat fardilahnya kayaknya yang 5 menit. Kayak habis salat assalamualaikum kamu. Ya kan paling banyak istighfar 3 kali. Ya kan? Pengen mintanya dituruti. Berarti kalau mintanya kita pengen dituruti, kasih waktu lebih banyak. Misal sebelum berangkat kita habis sholat subuh, ya kali kalau waktu siang makan kita kadang kerja ya Pak. Kan kalau habis subuh, habis sholat sunnah qobliyah subuh, sholat subuh, baca Quran ke walaupun saya ayat
atau baca zikir baru kita berangkat. Apa ngomongnya? Iya karena aku bagi ya, karena selain Allah ibadah tidak. Bagilah kan bahasa kita begitu. Kalau apa kerjain itu baru minta upah. Jadi kita minta upah dulu baru mau kerjain sehingga orang dikasih jelas. Ghairil maghdubi alaihim wal dhalin, bukan orang-orang yang murkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal dhalin, dan mereka termasuk orang yang sesat. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Disibukkan untuk urusan duniawinya. Saya selalu sampaikan, Pak, bukan berarti kita mencari dunia, tapi carilah dunia untuk jembatan kita sampai kepada akhirat. Ya Allah, saya niat mencari rezeki agar anak istri saya bisa makan. Kalau anak istri saya bisa makan, agar anak istri saya bisa ibadah kepada Engkau dengan nyaman. Karena kalau kenyang ibadah nyaman, Pak. Kalau lapar berumur, ya kan? Maka dalam riwayat dikatakan, siapa seorang suami keluar dari rumahnya niatnya untuk mencukupi kebutuhan istrinya, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Dan siapa orangnya seorang suami yang berangkat dari rumahnya tujuannya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Suami ini, Pak, suami. Makanya kemarin dalam ceramah nikahan saya sampaikan apa? Seandainya engkau tanggung jawab suami itu besar, ya, sampai dari ganjaran syahid. Salah satunya ini malam kita datang ke majlis taklim tujuannya agar mendapatkan ilmu, agar kita bisa memberikan ilmu kepada keturunan kita. Itu termasuk syahid. Dia ada ganjaran syahid kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam ketaatan, dimudahkan dalam menjalankan dharma Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jadikan hamba-hamba Allah yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum